Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi al-mu'tamad واستنى بسنته إلى يوم المعاد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia insyaallah ta'ala. Allah berikan kita kesempatan untuk kembali istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada junjungan Adam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah kali perdana kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di subuh setelah kita sempat istirahat sebentar di Ramadan dan di awal bulan Syawal kemarin. Harusnya 2 pekan lalu kita berjumpa, tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Baru hari ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan insyaallah mulai pagi hari ini kami berinisiatif untuk membuat kajian kita sedikit rubah pembahasan kita insyaallah. Ke depan kita akan coba mengkhatamkan salah satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa kitab ini disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah? Mungkin ada yang pernah dengar. Yang pertama, di antara hal yang selama ini kita temukan dari para ulama kita, bahwa mereka itu selalu berlomba untuk membuat sebuah karya yang itu menjadi amal jariah buat mereka. Maka para ulama kita itu dulu kalau betul-betul mengarang buku itu tidak pernah main-main, Pak. Sebagian besar mereka itu bahkan berkesempatan datang ke Baitullah Al-Haram, pergi haji itu tidak setiap tahun. Ketika ada kesempatan mereka itu untuk berhaji atau umrah, itu menjadikan momentum haji dan umrahnya untuk momentum mengarang buku. Entah diawali ketika mereka umrah lalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, atau sudah sebelumnya mengarang, lalu kemudian ketika umrah, ketika haji, mereka khatamkan di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses mengarang buku buat ulama kita dahulu itu tidak sebatas mengejar popularitas, tidak mengejar keuntungan, dan subhanallah ketika Allah berkahi apa yang mereka lakukan, maka jerih payah mereka, karya mereka itu abadi. Nah, itu mungkin yang sedikit membedakan dengan pengarang-pengarang buku saat ini. Karena suka atau tidak,
diniatkan atau tidak diniatkan, saat ini kalau kita mengarang sebuah karya ilmiah, buku, itu tidak akan lepas dari bentuk monetisasi, ya. Jadi tidak akan lepas dari proses yang membuat kita sebagai penulis atau pengarang itu pasti berurusan dengan uang, ya. Nah, ini sedikit banyaknya nanti akan berpengaruh. Maka kita lihat kata muallif kitab ini, ya, sudah terlalu banyak para ulama kita itu yang berusaha menyusun kitab-kitab hadis, karena hadis ini kan jumlahnya luar biasa banyak, ya, tidak terhitung. Yang terbukukan saja itu sudah ratusan ribu, dan itu sudah selesai oleh karya para ulama kita dulu menghimpun hadis. Nah, ulama generasi berikutnya, rata-rata ini nanti kalau kita lihat yang ada dalam jejak sejarah para ulama kita ini, itu menghimpun kitab-kitab, ya, yang berisikan hadis, dan hadisnya itu berisikan pokok-pokok ajaran agama Islam, ya, seolah-olah nanti kalau kita baca kitab mereka, kita itu bisa melihat, oh, kalau mau tahu tentang ajaran agama Islam, daftar isinya itu ada di kitab-kitab hadis ini. Jadi mereka menyusun, memilih beberapa hadis dari sekian ratus ribu hadis yang ada, itu disusun dalam bentuk buku, satu buku, dipilih hadis-hadis yang mencakup banyak hal. Nah, itu rata-rata para ulama yang usianya kalau kita lihat itu wafat di kisaran tahun 400 sampai 600 Hijriah. Jadi kalau kita ambil dari wafatnya dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembukuan hadis itu dimulai kurang lebih 200 tahun setelah beliau wafat. Nah, dan setelah itu ulama di generasi abad ke-5, abad ke-7, 200 tahun setelahnya, ya, seolah mereka itu berkreasi, saya harus bikin apa lagi? Al-Qur'annya sudah jelas lengkap, hadisnya juga sudah sekian banyak dan sudah sekian lengkap. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka kemudian mengambil intisari daripada ajaran agama ini melalui hadis-hadis pilihan. Nah, hadis-hadis pilihan ini ternyata diikuti oleh banyak para ulama, dan rata-rata mereka kemudian mengikuti generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi di sini tercatat misalkan ada namanya Ibnu Salah. Ini salah seorang punggawa ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Kalau orang yang belajar tentang hadis, mustahil dia tidak kenal dengan nama Ibnu Salah. Wafat tahun 643 Hijriah. Itu pernah membuat satu majelis Al-Ahadits Al-Kulliyah. Majelisnya itu dinamakan Hadis Al-Kulliyah. Kulliyah itu artinya mencakup semua hal. Di situ dikumpulkan jama'a fihi al-ahadits al-jawami' allati yuqalu inna madar ad-din 'alayha. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau, ya, semua ajaran Islam itu ada pada hadis yang beliau kumpulkan ini. Gitu. Lalu kemudian di dalamnya ada 26 hadisan, kurang lebih ada 26 hadis. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Salah ini yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama generasi berikutnya. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini ada dua yang selama ini kita kenal. Ada ulama kita, orang Banten, orang Jawa, itu namanya Nawawi juga. Dan jadi juga ulama, kemudian banyak juga karya-karyanya. Makanya kita sering sebut Imam Nawawi Al-Bantani, itu orang Banten. Ya. Namanya Nawawi. Jadi Nawawi yang di kita, yang Nusantara, Indonesia, nama aslinya memang Nawawi. Jadi lahir diberikan nama Nawawi. Nah, karena asalnya dari Banten, maka disebut Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau Imam Nawawi yang kitabnya sekarang kita bahas, ini nama aslinya bukan Nawawi. Nawawi itu nama daerah, berasal dari kota Nawa. Gitu.
Jadi seperti Imam Al-Bantani yang berasal dari Banten, lalu kemudian dinisbatkan daerahnya kepada dia, disebutlah Al-Bantani, ya. Seperti Imam Al-Bukhari, itu aslinya Bukhari itu bukan nama. Bukhari itu nama tempat, Bukhara. Karena beliau berasal dari kota Bukhara, disebutlah Al-Bukhari. Ya, kalau ke kita Bukhari sudah jadi nama tuh. Ya. Dulu saya pernah punya tetangga di depan rumah, satunya Pak Bukhari, ya, sampingnya Pak Muslim. Nah, itu kalau berdua jalan, jadi orang paling hebat tuh, Bukhari Muslim, Pak. Ya, gitu. Nah, Al-Imam An-Nawawi yang kita maksud ini bukan namanya Nawawi, bukan. Ya, Nawawi itu dinisbatkan kepada daerah, satu daerah namanya Nawa, berasal dari kota tersebut, maka beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ya, karena orang dulu itu kalau berguru kepada satu orang guru itu tidak main-main, Pak. Ya. Saya pernah mendengar satu biografi salah seorang ulama dalam madhab Maliki, ya, ada namanya Ibrahim Al-Makki. Ibrahim Al-Makki itu dinisbatkan kepada dia Al-Makki karena lama belajar di kota Mekah. Aslinya bukan Mekah, ya. Saya lupa nama asli daerahnya, tapi beliau itu jauh dari kota Mekah, lalu kemudian hijrah ke Mekah itu hanya untuk belajar. Ya, tahu cerita belajarnya, Pak? Itu waktu pengantin baru nikah, minta izin sama istrinya buat belajar ke kota Mekah. Ya. Dan belajarnya itu ternyata bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Jadi sekian tahun berlalu dalam Safhat min Sadril Ulama itu ada satu kitab yang bicara tentang biografi para ulama. Itu disebutkan jaraknya 17 tahun, Mbak. Jadi pengantin baru ditinggal istrinya, ya, untuk belajar kepada salah seorang guru di kota Mekah, sampai akhirnya selesai belajar dinobatkan menjadi guru yang kemudian mengajar di sana. Sampai dikatakan Al-Makki saking lamanya di kota Mekah, ya. 17 tahun itu dari mana ketahuan? Satu ketika Ibrahim Al-Makki ini dia mengajar, lalu kemudian ada seorang anak muda datang, ya, berkata kepada salah seorang di situ, ya kalau kita bilang asisten atau pengurus masjidnya, dia bilang pengen menemui Syekh Ibrahim. Disampaikan, Syekh, ada anak muda yang ingin bertemu dengan antum. Siapa dia? Tidak tahu. Pokoknya pengen ketemu sama antum. Begitu ketemu, Pak, dipeluk Ibrahim Al-Makki ini sama anak muda itu. Saat dipeluk itu, kata Ibrahim Al-Makki, tunggu sebentar. Parfum yang kamu pakai ini, itu mirip kayak parfum istri saya. Apa kata anak muda itu? Iya, Pak. Saya itu anak bapak. Yang dulu waktu bapak nikahin ibu saya, ya, ternyata bapak sudah hamil dia dan bapak pergi untuk belajar sampai sekarang belum pulang. Ini hasilnya, Pak. Ya, jadi anaknya ternyata mendatangi sang bapak yang belum sempat ketemu. Itu selama berapa tahun? Sudah tumbuh jadi anak muda umurnya 17 tahun. Ya. Jadi zaman dulu mulazamah berguru dengan seorang guru itu betul-betul ditinggalkan keluarganya, apalagi tidak ada sarana komunikasi saat itu, ya, dan berbelas-belas tahun. Lalu kemudian mereka betul-betul menjadi para alim. Nah, yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi ini termasuk salah satu proses belajar yang ketika beliau belajar itu meninggalkan daerahnya, maka berhijrah ke negara lain, berhijrah ke kota lain. Ketika itu sang guru selalu bertanya, kamu berasal dari kota mana? Gitu. Nah, Al-Imam, para a'immah kita, guru-guru kita dulu, para ulama kita, ketika ditanya memperkenalkan identitas diri itu lebih cenderung dari nama daerah. Jadi kalau dia dari daerah Bukhara, ketika ditanya Anda siapa, dari mana, disebut saya dari Bukhara, maka dinisbatkan namanya Al-Bukhari. Nah, Al-Imam An-Nawawi juga begitu. Karena berasal dari satu kota Nawa, ketika beliau memperkenalkan diri selalu melabelkan diri dengan nama An-Nawawi. Kita kenal sebagai Al-Imam An-Nawawi. Di Indonesia ada yang banyak kemudian terinspirasi ingin memberikan nama anaknya
dari nama-nama para ulama kita. Lahirlah seorang laki-laki misalkan dikasih namanya siapa? Nawawi. Nah, ini bedanya ya antara Al-Imam An-Nawawi yang versi Arab lah katakan dengan Imam Nawawi versi Indonesia. Kalau yang Arab, Nawawi itu bukan nama, tapi lebih kepada gelar julukan karena berasal dari kota An-Nawa. Kalau di kita memang lahir namanya Nawawi gitu. Maka kalau ditanya siapa namanya? Nawawi. Dari mana? Dari Banten. Ditambahkan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, kita juga bisa bikin. Al-Imam siapa? Pak Cipto Al-Priyuki. Misalkan. Ya, karena dari Priuk misalkan. Ya, karena banyak ulama kita juga dulu yang asalnya dari Betawi itu menobatkan diri dengan nama Al-Batawi. Ya. Kalau di Jawa, kalau di Makkah dulu, ya. Ya. Kalau di Makkah dulu, mayoritas orang Makkah itu mengenal Indonesia bukan dengan nama Indonesia. Mereka itu lebih kenal dengan nama dan itu juga sering disebut Syekh Nawawi Al-Jawi. Kalau berasal dari Sumatera, maka diambil dari nama daerah di Sumateranya. Ya, kita pernah punya seorang ulama yang fenomenal, ya, musnid dunia, ahli hadis, dikenal di kalangan para ulama hadis, banyak yang berguru ke beliau. Itu namanya Syekh Yasin, berasal dari Padang, disebutnya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, atau Al-Minangkabawi. Di Banjar itu juga banyak para guru kita yang belajar di Mekah lalu kemudian diam di sana jadi ulama di sana. Ditanya dari mana? Dari Banjar, disebut Al-Banjari. Nah, itu seperti itu. Al-Batawi pun punya sama. Kita kembali ke Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau kemudian mengikuti jejak gurunya Ibnu Salah, lalu kemudian beliau mengarang sebuah kitab yang isinya adalah hadis, ya, diambil dari semua banyak hadis, lalu kemudian beliau berinisiatif, inilah kira-kira pondasi dasar dalam beragama. Dikumpulkanlah 40 hadis. Maka dalam bahasa Arab 40 ini disebut dengan arba'in. Maka hadis-hadis yang 40 kita kenal dengan al-ahadis al-arba'in. Karena yang mengarang adalah Imam Nawawi, maka generasi-generasi berikutnya menisbatkan 40 ini kepada Imam Nawawi. Jadi kita kenal hadis ini disebut dengan al-ahadits al-arba'in an-nawawiyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat, tidak pakai al, tidak pakai an. Kita bilang saja hadis arba'in Nawawi. Gitu ya. Nah, jadi ini sejarah singkat tentang nama kitab hadis arba'in Nawawi. Jadi ini berisi arba'in 40. Walaupun prakteknya nanti kita temukan tidak 40, ada 42. Ya, jadi maksudnya 40-an hadis yang disusun oleh siapa? Oleh Al-Imam An-Nawawi. Gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu sejatinya juga ternyata banyak dilakukan oleh ulama-ulama lain. Salah satu di antaranya yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal demikian itu sebuah hadis. Kalau di muqaddimahnya Al-Imam An-Nawawi itu pernah menyebutkan begini. Setelah muqaddimah alhamdulillah, kemudian salawat pada Rasul, ya, kata beliau, amma ba'du, di dalam muqaddimahnya, faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, ada sebuah hadis yang sampai kepada kami, disebutkan silsilah sanadnya di sini, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi jalur-jalur riwayat hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan, siapa yang menghafal 40 hadis mengatasnamakan umatku, maksudnya hadis tentang agama, dihafal nih Pak. Ya. Kita bisa juga lakukan ini insyaallah. 40 hadis itu lebih sedikit daripada menghafal
ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Jadi kalau bisa hafal 40 hadis, atau lagi kalau kita mau ambil saja yang pendek-pendek, ya boleh. Apapun hadisnya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan, siapa orang yang bisa menghafal 40 hadis untuk kepentingan umatku, untuk kepentingan agamaku, min amri diniha, dari urusan agama. Apa kata Rasul? Ba'athahullahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, maka Allah akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat pada barisan kelompok para fuqaha dan para ulama. Nah, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, memang diteliti oleh para ulama, kebanyakan mengatakan sanadnya lemah, yang sering kita kenal dengan hadis dhaif. Ya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak semua hadis dhaif itu serta-merta harus ditolak. Makanya jangan terbawa oleh arus ya. Sekarang itu kan ada orang yang suka ngeyel dalam masalah urusan agama. Kalau dulu orang awam itu, kalau dia ngaku awam, diem, nggak berani banyak ngomong. Ya. Kalau sekarang kan terbalik. Ada ustadz beda pendapat, ya. Di bawahnya ada jamaahnya yang kemudian ngomentarin ustadznya. Ya. Begitu ngomentarin dia jujur lagi, ya saya sih emang orang awam, tapi menurut saya, kalau sudah awam diem, jangan pakai menurut saya, ya. Udah tahu awam, ya. Saya sih nggak ngerti-ngerti banget, tapi kalau menurut saya, udah tahu nggak ngerti-ngerti banget gitu ya. Tapi berani ngomong menurut saya, itu ya. Kalau sadar kita nggak ngerti, kalau sadar kita awam, kalau tahu kita masih belajar, diem. Ya. Tugas orang awam itu apa? Ngikutin para ulamanya. Jangan dengan awamnya, dengan jujurnya mengakui kebodohannya, terus dia mengomentari. Ya. Saya sih nggak ngerti-ngerti banget, ya saya masih awam, saya baru belajar. Tapi kalau menurut saya, Ustadz Anu itu salah loh. Wih, hebat amat. Ya. Udah bilang awam, masih belajar, nggak ngerti-ngerti banget, terus bilang ustadznya salah. Nah ini musibah di kita. Salah satu arus yang sekarang sering muncul ketika ada orang menyampaikan satu ajaran agama, menyampaikan hadis, lalu kemudian dengan pedenya dia tanya, ya, itu hadisnya bagaimana ya Ustadz, kualitasnya? Wih, hebat banget ya. Ya. Sahih apa dhaif? Padahal taunya cuma itu doang. Ya. Seolah-olah hadis itu cuma dua saja kategorinya, antara sahih atau dhaif. Ya. Kalau dibilang dhaif, ada yang kemudian langsung alergi. Itu kan hadisnya dhaif Ustaz. Terus kenapa kalau hadis dhaif? Ya. Saya kalau ketemu orang begitu Pak, saya selalu tanya dulu sebelum dia memvonis. Antum tahu nggak jenis hadis itu ada berapa? Itu dulu. Ya. Coba sebutkan. Nanti kalau sudah tahu baru kita bahas bahwa hadis ini dihukumi dengan status dhaif misalkan, lalu konsekuensi berikutnya apa? Ya. Jadi tidak semua hadis yang dhaif itu kemudian harus ditolak. Ini poin pentingnya. Ya. Jangan sok-sokan kita pernah dengar ada hadis, oh itu hadisnya dhaif nggak boleh diamalkan misalkan. Nah, ya. Buktinya Imam An-Nawawi mengatakan beliau mengarang kitab ini itu karena termotivasi mendengar salah satu hadis yang di kemudian hari diketahui hadisnya statusnya dhaif. Ya. Jadi dhaif itu bagian daripada jenis hadis. Pertama, secara umum, Pak, hadis itu dibagi menjadi dua. Ini dari sisi sanad. Sanad itu mata rantai informan. Misal, yang disebut pertama itu hadis mutawatir. Mutawatir itu informasi hadis yang disampaikan oleh banyak orang dan tidak mungkin orang ini bohong. Misalkan, kalau saya bilang, Pak, ya, tahun lalu, 2 tahun yang lalu berarti ya, Oktober 2022, Kubah Masjid Islamic Center kebakaran. Percaya nggak? Kenapa percaya? Yang menyampaikan informasi ini jumlahnya sudah sangat banyak. Ya, ada yang dari mulut ke mulut, saya ngelihat langsung. Ada yang bilang kata si Anu, kita buka handphone, informasinya beredar, kita lihat juga di TV juga kemudian ada. Nggak mungkin sekian banyak orang meriwayatkan satu berita yang sama, semuanya sepakat bohong. Ya.
Jadi tidak mungkin berita terbakarnya kubah Masjid Islamic Center itu berita bohong. Kenapa? Saking banyaknya orang bilang begitu dan itu terbukti. Nah, hadis yang seperti itu, Pak, diriwayatkan oleh banyak orang dan kita mungkin bersepakat, nggak mungkin sekian banyak orang itu mereka bersepakat untuk bohong, kan gitu. Nah, hadis yang seperti itu disebut dengan hadis mutawatir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja jalurnya. Ya. Kemarin saya sempat ketemu sama Prabowo, Pak. Ya, Pak Prabowo. Nah, mungkin Bapak bertanya-tanya, kan, apa iya Ustaz ketemu sama beliau? Nah, kan gitu. Ya. Saya ketemu langsung Pak sama beliau. Beliau menyampaikan, ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, acara Sumbang Palestina, beliau keluarin dana 5 miliar dari kantong pribadinya. Ya. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu karena tidak semuanya hadir pada saat itu. Nah, Bapak yang mendengar nih mulai apa iya kan gitu. Akhirnya diteliti informannya siapa? Ustadz Adi Kurniawan. Ditelitilah. Ya. Coba lihat sepak terjangnya Ustadz Adi Kurniawan. Kalau dia menyampaikan informasi benar apa enggak? Gimana kita tahu? Lihat orangnya. Orangnya, kalau dia yang nyampein mah kong bohong. Tuh kalau di warung kopi suka bercanda demi untuk membuat orang ketawa, dia suka bohong tuh. Makanya hati-hati kalau informasinya dari dia, jangan-jangan dia bercanda, bohong. Nah, itu kalau yang menyampaikan orang yang begitu, Pak, jadi catatan tuh hadisnya. Gitu. Kalau di sini siapa kira-kira yang suka bercanda misalkan, ya. Tiba-tiba dia nyampein satu informasi. Padahal dia udah sampai sumpah, demi Allah ini bener. Tapi karena dia sering bercanda gitu kan, kualitas beritanya kadang diragukan. Ya. Jadi kita sebut nanti oleh para ulama, ini hadis yang kalau beliau nih yang meriwayatkan, ini agak lemah. Kenapa? Karena kebiasaannya suka bercanda. Padahal hadisnya benar tidak? Benar. Tapi karena kualitas orangnya, maka untuk kehati-hatian disebutkan oleh para ulama, hadis ini lemah. Kenapa? Ada satu informannya terkenal suka. Nah, nanti ada kriteria-kriterianya, Pak. Itu demi ketatnya para ulama menjaga hadis sampai ini bisa dibayangkan nih Bapak Ibu. Ya. Ada salah satu hadis itu dinilai lemah karena salah satu perawinya, mata rantai informannya itu ketahuan satu ketika ada kucing. Ya. Dari jauh dia kasih makanan. Push. Begitu datang makanannya disumpetin, dilempar sama dia. Ini orang pernah ketahuan memperlakukan kucing begitu. Tiba-tiba dia bilang, saya pernah dengar satu hadis. Hadisnya dinilai jelek. Saking ketatnya para ulama. Padahal mungkin hadisnya betul. Dia mungkin sumpah demi Allah ini hadisnya benar. Tapi karena dia pernah kelihatan akhlaknya, ya, mempermainkan kucing. Sama para ulama hadis kemudian dicoret, ini hadisnya dikatakan bukan hadis yang kuat. Saking para ulama kita itu menjaga jangan sampai hadis itu sembarangan diumbar, diobral. Kita harus lihat siapa yang meriwayatkannya. Tapi kalau yang meriwayatkan, dia orang alim, gak mungkin dia bohong. Selama saya gaul sama dia gak pernah tercatat dia bohong, gak pernah dia itu kalaupun bercanda mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kalau dia menyampaikan sesuatu pasti benar. Berarti kalau dia menyampaikan satu informasi, maka informasinya itu insya Allah kuat. Nah, disebutlah hadis yang diriwayatkan oleh perorangan ini nanti dengan banyak kategori. Kategorinya itu bukan cuma sahih sama dhaif saja, ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis muttarib, ada hadis mursal, ada hadis munqati. Itu kalau kita belajar ilmu hadis, Pak, Masya Allah, ya. Ilmu ini luar biasa. Ilmu yang hanya dimiliki oleh agama Islam saja dalam rangka menjaga keautentikan ajaran agama. Nah, sekarang fenomena ini menjadi sempit seolah hadis itu cuma ada sahih dan dhaif saja. Sahih itu yang benar, dhaif itu yang lemah. Celakanya lagi kalau sudah dengar kata dhaif, ya, kita langsung kemudian digiring untuk tidak menerimanya. Itu hadis dhaif harus ditolak. Dan, ya, kita belajar dari sini bahwa Imam An-Nawawi mengatakan, saya pernah mendengar hadis ini.
Siapa orang yang menghafal 40 hadis tentang urusan agama, maka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam barisan para ulama dan fuqaha. Jadi mendengar hadis ini, beliau kemudian termotivasi, walaupun saya garis bawahi, ya, setelah kemudian hari nanti diketahui hadis ini ternyata dari sisi sanadnya, dari sisi kualitas informannya dinilai hadis yang lemah. Tapi hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur, sehingga kelemahannya itu nanti bisa naik. Makanya ada hadis yang kemudian dari hadis dhaif naik kepada hadis hasan li ghairihi misalkan. Saking banyaknya yang meriwayatkan. Nah, inilah yang kemudian membuat para ulama, ya, kalau kata Imam Nawawi, wa qad sallafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Jadi gara-gara hadis ini akhirnya kita temukan banyak para ulama yang kemudian membuat hal yang serupa dan la yuhsa, tidak terhitung jumlahnya. Jadi ulama yang menyusun hadis 40 ini itu banyak, Pak. Ya. Di sini disebutkan fa awwalu man alimtuhu, orang pertama yang aku ketahui mengarang hal seperti itu, kata Imam Nawawi, namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu ada Muhammad bin Aslam At-Tusi, ada Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, ada Abu Bakar Al-Ajuri, ada Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim. Ini nama-nama ulama hadis. Ya, kalau santri-santri yang memperdalam ilmu hadis pasti tidak asing dengan nama ini. Ada namanya Abu Nuaim, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khalaiq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan makhluk, maksudnya ulama-ulama yang jumlahnya tidak terhitung. Ya, jadi yang mengarang, yang melakukan hal yang sama dengan Imam Nawawi ini ternyata jumlahnya banyak. Hanya saja Allahu a'lam bishawab, mungkin ada hikmah besar di balik itu, bahwa ternyata yang dikarang oleh Imam Nawawi inilah yang paling masyhur. Jadi 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini yang ternyata yang paling banyak dipelajari, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Bahkan disebutkan di awal, kata pensyarah kitab ini, beliau bilang hatta 'adda al-ulama laha 50 syarhan bil lughatil arabiyyah. Yang berbahasa Arab saja yang menjelaskan kitab Arba'in karangan Imam An-Nawawi itu sudah lebih dari 50 kitab. Jadi Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis dari hadis sekian ratus ribu yang sudah ada, dikumpulkan dalam satu kitab, kitabnya Arba'in An-Nawawi. Nah, kitab ini kemudian oleh generasi setelah Imam Nawawi diberikan penjelasan-penjelasan. Sampai saat ini yang kita pegang, ya, kitab Al-Wafi, salah satu kitab yang menjelaskan tentang 40 hadis itu. Kata pengarang kitab ini, ya, yang beliau tahu lebih dari 50 kitab yang menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi dulu awalnya tidak ada hadis. Ada level Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis sampai ketahuan hadisnya sekian ratus ribu, banyak. Dari sekian hadis yang banyak dikerucutkan oleh generasi berikutnya Imam An-Nawawi. Jadi cuma 42. Nah, yang 42 ini kemudian dilebarin lagi oleh para ulama generasi berikutnya. Nah, ini satu tradisi ilmiah yang kita patut syukuri. Alhamdulillah, ya, kita di generasi sekarang hanya cukup menerima, mengkonsumsi dan memanfaatkan apa yang telah mereka karyakan. Gitu ya. Baik, jadi kata Imam Nawawi, berdasarkan dari hadis tadi, beliau termotivasi untuk mengumpulkan 40 hadis, dan ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh generasi ulama-ulama sebelum beliau, nama-nama yang tadi kita sebutkan. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala jam'a 40 haditsan. Nah, yang dilakukan Imam Nawawi, kata beliau, istakhartullah.
Mau bikin buku, istikharah dulu, Pak. Ya, ini tradisi para ulama kita. Kalau mau melakukan sebuah langkah besar, mereka selalu mengawali dengan istikharah. Jadi istikharah itu tidak selalu dalam bentuk kita itu dihadapkan dengan pilihan. Ya. Tidak selalu. Istikharah itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala mantapkan langkah kita, berikan kita bimbingan. Ya. Saya mau membuka usaha. Tidak selalu istikharah itu dalam posisi minta, ya Allah tunjukkan saya usaha ini baik atau tidak. Andai sudah mantap, maka kita meminta kemantapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan bimbingan dalam menjalankan usaha ini, istikharah. Nah, kata Imam Nawawi, aku beristikharah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis ini iktidaan, mengikuti ulama-ulama haula'il a'immatil a'lam, mengikuti ulama-ulama yang tadi disebutkan sudah lebih dulu mengarang kitab ini. Bagaimana dengan hadis dhaif, ya, yang menjadi motivasi beliau? Beliau mengatakan waqad ittafaqal ulama, semua ulama sepakat ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal, dalam urusan fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu hal-hal yang membahas tentang keutamaan atau keistimewaan perbuatan, Pak. Misalkan kita pernah dengar ada hadis, ya, siapa orang yang melakukan ini maka akan mendapatkan pahala ini. Nah, yang seperti itu disebutnya fadailul a'mal. Jadi amalan-amalan yang memiliki keistimewaan atau keistimewaan dari amalan-amalan, ya. Misal kalau di masyarakat kita itu kan suka ada tradisi, ya, malam Jumat itu baca surah Yasin misalkan. Nah, ini kalau kita lihat memang banyak riwayat yang diantaranya itu, ya, riwayatnya itu dari sisi sanad, dari sisi mata rantai informannya itu tidak sekuat hadis-hadis lain, ya. Atau kita bisa katakan misalkan hadisnya lemah. Nah, tapi dalam konteks fadailul a'mal, ya, menjelaskan tentang keutamaan satu amalan, maka kata para ulama boleh kita mengamalkan hadis itu walaupun dhaif. Yang memang ulama kemudian berhati-hati adalah kalau hadis itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pokok dalam agama, hal-hal yang sifatnya prinsip, masalah akidah misalkan yang prinsip, di situ ada kehati-hatian ketika menggunakan hadis yang dhaif. Tapi kalau hadis yang berbicara tentang motivasi, ya, untuk melakukan hal baik atau tidak melakukan hal sesuatu, misalkan, ya, saya baru tahu kemarin ada sebuah hadis menjelaskan begini, Pak. Makruh ketika sholat itu kita meludah. Kita mah nggak pernah, ya, nggak mungkin kan lagi sholat itu meludah karena kondisi masjidnya kan sudah seperti ini. Tapi di situ disebutkan dalam madzhab Syafi'i itu makruh kalau kita lagi sholat meludah. Artinya bisa jadi ada orang meludah dan boleh ketika sholat, tapi statusnya makruh. Karena kalau dipikir-pikir dulu kan masjid tidak seperti ini. Masjid itu cuma padang pasir biasa yang kemudian dikasih patok, kan itu saja. Jadi bisa saja dalam satu kondisi lagi sholat meludah. Nah, makruh dalam sholat itu meludah. Andai mau meludah, maka disunahkan meludahnya itu ke sebelah kiri. Ternyata meludah ke sebelah kiri ini ketika kita lihat penjelasannya itu juga menjadi sunnah di luar sholat. Jadi kalau mau meludah, andai ada memungkinkan posisi kita meludah ke depan, ke kiri atau ke kanan, maka yang terbaik meludah ke sebelah kiri. Baru dengar, ya? Nah, hal-hal seperti ini, Pak, ya, yang sifatnya motivasi amalan. Kalau ini lebih baik seperti ini atau jangan ke sini misalkan. Nah, andai hadisnya kemudian lemah, maka boleh kita mengamalkan gitu. Karena hanya sifatnya keutamaan amalan saja. Kalau kita kemudian meludahnya ke sebelah kanan bagaimana? Tidak masalah. Ke depan juga tidak masalah. Tapi kalau ke sebelah kiri mengikuti riwayat ini, maka kita akan mendapatkan satu keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya dhaif, tidak masalah.
Nah, dalam konteks amalan-amalan seperti ini maka tidak masalah. Jadi para Imam Nawawi menyebutkan para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam urusan fadailul a'mal. Dan kata beliau, wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Aku menyusun 40 hadis ini juga bukan semata-mata karena hadis itu saja, tapi didorong oleh keterangan dari hadis-hadis lain. Misalkan, nah, ada hadis lain yang menjelaskan ini hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Liyuballighash syahidu minkumul ghaib. Orang yang menyaksikan ilmu dari Rasul, orang yang punya ilmu, orang yang punya informasi tentang urusan agama, hendaknya menyampaikan kepada orang lain yang tidak tahu. Jadi ada motivasi untuk betul-betul dakwah. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini bermanfaat untuk orang lain. Dan ada hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha." Kalau ada orang mendengar ucapanku, kata Rasul, lalu kemudian dihafalkan, lalu setelah itu dia amalkan sebagaimana dia dengar, maka Allah akan sinari wajahnya. Ya, Allah akan buat wajahnya itu berseri-seri nanti di hari kiamat. Nah, dari hadis-hadis ini kata Imam Nawawi, inilah yang kemudian membuat para ulama selain aku juga termotivasi untuk mengumpulkan 40 hadis. Ya, ada yang bicara tentang usuluddin, ada yang bicara tentang masalah furu', masalah fikih, ada yang bicara tentang jihad, ada yang bicara tentang zuhud, ada yang bicara tentang adab, ada yang bicara tentang maqasid yang lain dalam urusan agama. Yang jelas kata beliau, aku mencoba menyusun 40 hadis ini yang berkaitan dengan semua itu. Nah, maka insyaallah jamaah yang dimulakan Allah, ya, kami berinisiatif untuk majelis kita di pekan kedua dan keempat setiap bulan. Jika tidak ada halangan, kita akan coba, ya, mulai hari ini dan seterusnya kita akan menghatamkan kitab ini, ya, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bisa satu hari satu hadis. Berarti satu bulan kita bisa ambil 2 hadis, dalam 1 tahun kurang lebih insyaallah 20 hadis, ya, 20 bulan 2 tahun insyaallah khatam 40 hadis. Jadi ada target pencapaian yang kita coba tuju dalam pengajian kita ingin menghatamkan kitab ini. Nah, 40 hadis yang akan kita bahas itu nanti kita ambil penjelasannya dari kitab Al-Wafi ini. Jadi kitab Al-Wafi ini kitab yang dikarang oleh 2 guru besar, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu. Ini orang syekh ulama dari Suriah. Beliau membuat penjelasan tentang 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Wafi. Kitab ini yang nanti akan jadi rujukan. Kalau tidak salah, saya pernah melihat sudah ada versi terjemahnya, Pak. Kalau nanti Bapak Ibu mau coba cari, ya sudah ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan bahas insyaallah 40 hadis, dan Imam Nawawi menyebutkan 40 hadis yang beliau susun ini, mu'dhamuha, sebagian besarnya itu diambil dari Sahihain Bukhari wa Muslim, diambil dari kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini merupakan hadis terkuat secara sanad. Jadi tidak usah khawatir apa yang nanti dibahas ini kualitasnya apa Ustaz, ya begitu. Tidak usah mempertanyakan itu. Di awal sudah ada garansi dari Imam Nawawi, 42 hadis ini semuanya hadis sahih, sebagian besar diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Di akhir Imam Nawawi menyebutkan, pada akhirnya pada Allah lah kita bersandar, kita serahkan semuanya kepadanya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufik dan dijaga dari segala bentuk penyimpangan. Allahu a'lam bishawab.
Ini mukaddimah tentang kitab hadis Arba'in. Ya, yang dimulakan Allah. Silahkan jika ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan insyaallah sebelum kita masuk kepada hadis pertama dari kitab ini insyaallah. Silahkan, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Monggo. Tidak ada? Baik. Mungkin saya Ustaz, Monggo Pak. berkaitan dengan arba'in atau 40. Ini menarik Ustaz. Ke 40 itu di dunia, mungkin kita sebagai orang muslim itu kayak ada nilai tersendiri 40. Umur 40 tahun. Ya. Di surat Al-A'raf ayat 15 itu mulainya kedewasaan. Terus Nabi Muhammad itu diangkat 40 tahun jadi Rasul, dan ini 40 hadis-hadis pilihan. Mungkin ada bisa dijelaskan Ustaz? Ya. 40 itu ya, seperti itu mungkin. Jadi 40 itu angka keramat ya. Kalau 40 kan 13 Ustaz. Ya. Jadi untuk angka yang di hadis ini, kenapa 40? Memang salah satu landasannya tadi ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan siapa yang hafal minimal 40 hadis lalu kemudian akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam barisan para ulama dan fuqaha ya. Allahu a'lam bishawab, apakah satu kebetulan atau memang ada hikmah di balik itu ya. Tapi ada memang keterangan lain dalam konteks kita sebagai manusia yang kemudian melalui beberapa fase dalam pertumbuhannya. Itu salah satu yang sering digunakan adalah hadis yang menyebutkan begini. Man balaghal arba'ina min umri, siapa orang yang sampai 40 tahun dari umurnya, walam yablugh khairuhu syarrahu, lalu kemudian di usia 40 tahun itu kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Jadi sudah usia 40 tahun tapi masih jadi orang yang lebih banyak berbuat maksiat misalkan. Maka di sini sudah menjadi satu satu barometer ya. Satu barometer bahwa kedepannya orang itu sudah lebih banyak kemungkinannya untuk tidak menjadi orang baik. Walaupun tidak mustahil tiba-tiba nanti Allah kasih hidayah ya. Artinya ini menunjukkan bahwa mayoritas kita di usia 40 itulah batas orang itu disebut orang baik atau tidak baik ya. Jadi 40 itu sering diambil oleh para ulama psikolog belakangan ini menjadi batas ambang kedewasaan seseorang ya. Sehingga banyak yang kemudian diterapkan dalam banyak banyak tempat ya. Perusahaan-perusahaan itu banyak juga yang kemudian memberikan posisi tertentu. Itu syaratnya minimal harus 40 tahun misalkan. Dalam masyarakat kita bersosial itu kadang ada kultur yang memberikan syarat minimal seorang yang layak memimpin satu daerah, satu lembaga itu usianya 40 tahun. Makanya kemarin kita punya momentum pemilihan pemimpin dengan usia di bawah 40 tahun. Itu juga menjadi satu kontroversi karena awalnya memang disyaratkan 40 tahun ya. Jadi ala kulli hal memang ada Pak. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan angka 40 ya, khususnya dalam proses kedewasaan kita sebagai manusia itu menjadi angka barometer orang itu sudah dewasa atau belum gitu. Nah, termasuk dalam banyak hal lagi nanti kita ketemu dengan angka 40 misalkan ya. Ada beberapa zikir misalkan yang berkaitan dengan angka itu juga ada riwayat beberapa yang menyebutkan angkanya 40 gitu. Sehingga saking banyaknya angka 40 ini sampai ke telinga kita, mungkin itu yang membuat seolah-olah angka 40 itu menjadi sesuatu yang sakral gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian semuanya dikaitkan dengan 40 ya. Nanti ingin punya motor minimal 40 ya, misalkan. Tidak harus seperti itu ya. Dalam urusan duniawi tidak ada hal yang mengikat, tapi dalam urusan agama memang terkadang kita harus kembali kepada
sandaran-sandaran riwayat-riwayat. Ketika ada riwayat yang menjelaskan keterangan seperti itu, itulah yang selama ini membuat kita termotivasi menggunakan angka 40 itu, gitu ya. Begitu, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Monggo, Ustaz. Mohon maaf, izin menyampaikan. Dulu kita itu pernah disampaikan oleh guru kita SD gitu ya, PAI lagu berapa. Jadi ada hadis yang mengatakan itu apa an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian iman. Kemudian ada lagi versi at-tahuru syatrun minal iman. Nah ini untuk pelafazan atau interpretasinya itu yang an-nazafatu minal iman yang biasa kita beredar, ataukah tepatnya itu at-tahuru syatrun minal iman gitu. Yep. Yep. Jadi ada misalkan satu hadis muncul ke kita dengan dua redaksi atau beberapa redaksi yang berbeda, kan gitu. Mana yang lebih tepat ya. Analogi sederhananya begini. Nanti ini berkaitan dengan masalah fikih. Kenapa kita itu punya hukum yang kok berbeda-beda pendapat para ulama, seolah membuat kita bingung kita mau pilih yang mana ya. Dulu ceritanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Rasulullah itu memerintahkan siapapun yang mendengar tentang wahyu ini maka dia harus menulis. Dan di masa itu tidak banyak para sahabat yang bisa menulis. Maka ada orang-orang yang sengaja dipilih oleh Rasulullah sebagai para pencatat wahyu. Contohnya Zaid bin Thabit misalkan. Ini anak muda yang sangat cerdas ketika itu, menguasai beberapa bahasa. Nah, beliau itu kalau ada wahyu turun, tulis. Apapun medianya. Ya, bukan langsung dalam bentuk buku tertulis dengan tinta, tidak. Ada yang ditulis dari pelepah pohon, ada yang ditulis di bebatuan, bahkan ada yang mengatakan ditulis di tulang belulang. Nah, karena kondisi saat itu penulisan wahyu itu dianggap sesuatu yang penting, ketika Rasulullah SAW melafalkan sesuatu, ada orang yang kemudian menghafal, itu tidak boleh ditulis. Jadi kata Rasulullah, kalau hadis jangan ditulis. Kenapa? Khawatir nanti tulisannya itu bercampur dengan Al-Quran, sehingga nanti bingung mana yang hadis, mana yang Al-Quran. Walaupun sebenarnya para sahabat sudah banyak juga yang menulis, gitu. Jadi kalau kita kan bayangkan saja, andai Rasulullah ada di tengah kita, gitu. Saking ngefansnya kita sama beliau, apa yang diucapkan kita rekam misalkan. Jadi kondisi tidak tertulisnya hadis ini yang menyebabkan redaksi hadis itu hanya terjaga di kepala para ulama, para sahabat ketika itu. Nah, cara menyampaikannya ini yang kemudian nanti berbeda. Misalkan, contoh, hari ini kan saya sebutkan nih tadi, ada hadis ya. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa orang yang hafal 40 hadis dari urusan agama, maka Allah akan bangkitkan hari kiamat di barisan para ulama dan fuqaha. Ini semua yang hadis paham nih tentang poin ini. Lalu kemudian misalkan nanti bapak-bapak pulang ke rumah ditanya sama istrinya, Pak tadi ngaji dapat apa dari Ustaz? Iya tuh kata Ustaz yang hafal 40 hadis. Apa tadi katanya gitu ya. Nah, poinnya sama, tapi antara si A dengan si B mungkin menyampaikan kepada orang lain dengan redaksi yang berbeda. Nah, jadi ini salah satu kronologisnya. Dulu Rasulullah menyampaikan satu hal yang sama di hadapan 20 orang misalkan. Nah, 20 orang ini ketika mentransfer itu kepada orang lain dengan tujuan dan maksud yang sama, mungkin redaksinya berbeda. Jadi ini satu keniscayaan. Nah, proses itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu terjadi lama karena kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu baru terjadi 200 tahun setelahnya. Gitu. Kita jangankan 200 tahun. Kita pernah punya misalkan pemimpin fenomenal yang kata-katanya sering dicatat. Ya, siapa? Misalkan Soekarno misalkan. Itu kan jaraknya baru berapa puluh tahun dengan kita, 70 tahun. Tapi perkataan Soekarno yang dari generasi ke generasi itu kemudian diwariskan, itu saja sudah mulai lenyap karena tidak banyak orang merekam, apalagi sejauh 200 tahun. Nah, maka ketika nanti mulai ada fase
orang-orang yang mengumpulkan hadis, misalkan Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah nemu, katanya di sana ada orang hafal hadis, disamperin sama Imam Bukhari. Begitu ditanya, apa yang kamu hafal? Misalkan dalam konteks pertanyaan tadi, saya pernah dengar Rasulullah bilang an-nadhafatu minal iman. Oke, kamu dengar dari siapa? Saya dengar dari bapak saya. Bapak kamu dari siapa? Dari kakek saya. Kakek kamu dari siapa? Dari kakeknya bapak saya. Dicatat oleh Imam Bukhari. Tiba-tiba di tempat lain mungkin bisa jadi Imam Bukhari, bisa jadi imam lain, misalkan Al-Imam Muslim, kemudian mendengar ada si A hafal hadis, didatangi oleh beliau. Katanya antum hafal hadis. Coba sebutkan hadis apa saja yang antum hafal. Bisa jadi yang dia temukan dari Imam Muslim ini sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di kemudian hari kita temukan ada dua imam meriwayatkan hadis dengan redaksi yang sama. Tapi juga tidak sedikit kemudian konteksnya sama, lafalnya berbeda. Bisa jadi tadi Imam Bukhari meriwayatkan an-nadhafatu minal iman, lalu kemudian ada imam lain meriwayatkan at-tahuru syatrul iman, misalkan begitu. Tapi konteksnya sama. Nah, ini kira-kira latar belakang yang membuat ada beberapa hadis itu dengan konteks yang sama tapi redaksi yang berbeda. Nah, lalu kita pilih yang mana, kan seperti itu ya. Saya kira kita harus meneliti lebih dalam. Ada kalanya dua informasi ini dalam konteks hadis, yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kita bisa ambil yang lebih kuat. Atau kemudian dua-duanya sama-sama kuat, maka tidak perlu dibenturkan. Pilih yang mana, silahkan. Ada kalanya informasi itu kemudian ketahuan lemah. Contoh, yang paling sering kita hafal dan kita kenal. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini kan masyhur sekali di kita. Tapi kalau dilihat dari sisi sanad, ada yang mengatakan itu lemah sebenarnya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks-konteks yang seperti itu? Nah, itu yang tadi kita bahas. Ada kaedah-kaedah para ulama bagaimana menyikapi hadis-hadis itu dengan berbagai macam derajatnya. Ya. Jadi intinya, kalau kita menemukan beberapa atau mungkin dua redaksi hadis yang berbeda redaksinya, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Tapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, akan ketemu kualitas hadisnya. Ilmu yang membahas tentang penelitian hadis itu disebut dengan ilmu takhrij. Ya, takhrij itu kita keluarkan hadisnya si ini, dari mana kitabnya, siapa meriwayatkan, lihat orang-orangnya. Nah, nanti ketemu orangnya ada 10 orang. 10 orang ini dinilai oleh para ulama hadis seperti apa. Nah, itu namanya ilmu ilmu takhrij hadis. Takhrij itu mengeluarkan para rawinya. Kalau mau menilai orang-orangnya ada ilmu tersendiri namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Ini baru satu dari bagian ilmu mustalah al-hadis. Ya. Sehingga teramat banyak yang harus kita pelajari untuk mengetahui hal itu secara detail. Intinya tadi, perbedaan redaksi hadis itu adalah satu keniscayaan dengan proses histori yang memang terjadi seperti itu. Begitu Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya untuk hari ini, insyaallah. Nanti ke depannya kita akan masuk satu persatu hadis. Ya, tadi saya pesan kalau Bapak Ibu bisa mengakses bukunya, silahkan, sudah ada dijual versi terjemahannya, atau mau di-download mungkin sudah ada versi yang digital seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taftahu biha lana bab al-ridha wat-taysir wa taghliqu biha 'anna bab al-sharri wat-ta'sir. وتكون بها الولي ونساء نعم
المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم يسر لنا بزيارة حرامك وحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم، بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.